Kita berikan aplaus yang meriah. Hari ini kita semua melakukan peletakan batu pertama sejarah luar biasa untuk Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia di bawah pimpinan Andi Gani Nenawea. Kita akan membangun pusdiklat terbesar milik Serikat Pekerja di Asia Tenggara paling besar saat ini. Dibangun 5 lantai, ada 7 kelas ruang pendidikan dan bisa menampung hampir 200 orang untuk bisa tinggal dan menginap di pusdiklat ini. Ada 2 auditorium utama dan semua dilengkapi oleh semua yang sangat-sangat modern. Jadi kita bersyukur lahannya kita mendapatkan hibah dari Indika Foundation, pembangunannya swadaya mandiri dari seluruh anggota. Dan ketika saya keliling di seluruh PUK, teman-teman PUK sangat bersemangat karena rumah ini menjadi rumah bersama. Menjadi impian KSPSI untuk menjadi sejarah luar biasa. Nanti para senior-senior kita, Pak Nurdin, Budiana, Pak Hermanto, dan semua kawan-kawan bisa menjadi pengajar. Teman-teman dari anggota PUK dari manapun bisa datang ke pusdiklat ini dan belajar di sini. Apalagi kawasan ini sangat luar biasa. Hanya 300 meter dari Bendungan Jatiluhur. Kita bayangkan sekarang dari posisi lantai dasar, kalau nanti di lantai 5 tentunya terlihat sampai Karawang kelihatan, Karawang Purwakarta. Dan ini adalah merupakan amanah dari Pak Yaakob Nwawea, pimpinan kami yang sangat bercita-cita memiliki pusat pendidikan dan pelatihan. Semoga pusdiklat ini bermanfaat dan mempunyai keberkahan untuk seluruh keluarga besar KSPSI. Amin. Ya, Pak Presiden hari ini juga didatangi oleh Kapolri. Ya. Bagaimana respon mereka terhadap Satu hal yang sangat luar biasa adalah KSPSI mendapatkan tamu kehormatan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan peletakan batu pertama langsung. Dan ini merupakan sejarah sangat luar biasa didampingi para PJU, Kapolda Jabar. Ini merupakan sinergitas antara Polri dengan buruh untuk bagaimana mencapai kesejahteraan pekerja dengan sungguh-sungguh. Pemerintah berkontribusi, buruh juga berkontribusi, pengusaha juga berkontribusi. Hadir juga Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Setrasit lengkap, ada Pak Kapolri, ada Ketua Umum Kadin, dan semua hadir di Purwakarta ini. Mudah-mudahan niat baik kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga dilancarkan. Dan target saya sebagai Presiden SPSI bersama Sekjen dan seluruh jajaran DPP, dalam waktu 14 bulan, gedung ini bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Jadi perkiraan saya tuh Desember 2025 ini sudah bisa digunakan. Jadi kita akan memiliki gedung ini yang menjadi sebuah pondasi sejarah sangat luar biasa. Karena saya sebagai Presiden ASEAN melihat langsung ke negara-negara ASEAN, teman-teman di ASEAN memiliki pusdiklat tadi tidak sebesar yang dimiliki oleh KSPSI. Dan saya juga minta kepada teman-teman PUK agar bisa berkontribusi. Karena ini adalah rumah besar kita, ini bukan miliknya Presiden Andi Gani, tapi milik seluruh keluarga besar KSPSI. pembangunan akan dilakukan secara swadaya? Bagaimana nanti pelaksanaan secara teknisnya? Ya, teknisnya PUK contohnya misalnya Enoka, lalu PT Cinglu, mereka mengiur 50.000 per orang, boleh dicicil 3 kali. Langsung PUK mentransfer ke rekening yang Yayasan KSPSI. Jadi mudah-mudahan mulai September ini berjalan. Teman-teman juga pimpinan PUK akan kita kumpulkan segera Pak Sekjen ya. Untuk bisa melakukan sosialisasi bagaimana proses bantuan. Karena ada satu hal yang penting Bu Diana, nanti akan saya dirikan sebuah prasasti di depan pusdiklat. Seluruh PUK yang menyumbang dicatat di situ sebagai sejarah. Misalnya PUK KHTEK menyumbang sekian, itu akan menjadi kebanggaan buat PUK tersebut. Ketika dia masuk gedung pusdiklat, mereka punya kontribusi besar pada gedung ini. Jadi kalau PUK yang punya kekuatan finansial besar tapi tidak mau ikut kontribusi, tentunya akan sangat tidak baik untuk perkembangan organisasi. Salah satu PUK Fajar menyanggupi akan menyumbang sekitar 100 juta. Kira-kira kapan mulai dikumpulkan? Wah, itu luar biasa nih. PUK Fajar berapa anggotanya? 1.900. Wah, udah luar biasa nih. Ini kalau anggotanya begini terus Presiden juga segar udah semangat. Di belakang saya ada Bung Agus Dasana. Nah, ini boleh direkam nih. Bung Agus Dasana anggotanya berapa Bung Agus? 13.000 orang. Ketika kami berhitung Bung Hermawan, beliau akan sanggup bernyumbang satu PUK 650 juta. Tepuk tangan buat Bung Agus nih. Luar biasa nih. Walaupun pulang dari sini pasti beliau pusing. Tapi ini sejarah baru. Artinya dari hanya 2-3 PUK saja sudah mencapai 1 miliar. Sedangkan kita punya ribuan PUK. Karena itu saya sangat yakin
saya akan melaksanakan pembangunan 3 minggu ke depan. Nanti Pak Sekjen berkoordinasi dengan PJ Bupati untuk mengurus perizinan, kita harus mengikuti perizinan, kita mulai pembangunan ini. Supaya teman-teman PUK mempunyai semangat bahwa proses pembangunan dimulai, masa sih rumah besar kita berhenti pembangunannya karena kita tidak berkontribusi. Gitu. Terkait penggunaannya, apakah dari serikat selain KSPSI yang... Ya, tentu kita terbuka. Teman-teman konfederasi lain yang tidak memiliki Pusdiklat tentu harus bisa berkontribusi karena kan kita butuh pembiayaan untuk perawatan gedung. Tapi tentu keluarga besar KSPSI mendapatkan harga khusus. Kan ada kebanggaan, Bung, misalnya acara di mana Pusdiklat KSPSI, milik siapa? Punya KSPSI. Ada di mana? Purwakarta, Jatiluhur. Gitu. Ya teman-teman tinggal berapa ratus meter sudah sampai di kawasan wisata Jatiluhur. Oke, ada lagi silakan teman-teman. Ya. Ya, nanti kita bicarakan, tapi khususnya saat ini untuk serikat pekerja dulu. Karena nanti takutnya tidak tertampung dan akhirnya kan jadi tidak maksimal penggunaannya. Agenda ini juga diisi sumbangan presidennya pada lingkungan sekitar. Ya, tentu ini adalah merupakan sebuah komitmen kami KSPSI. Ketika kita berada di satu wilayah, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita harus bersama-sama. Dan juga saya meminta Pak Sekjen, Pak Mustopo, Pak Ahmad, Bung Agus Koswara melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat supaya kita ada manfaatnya kita berada di sini. Jangan ada jarak dengan masyarakat sekitar gitu. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan agenda hari ini yaitu peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Pusdiklat KSPSI, tentu kami dari Provinsi Jawa Barat merasa berbahagia dan bersyukur bahwa Pusdiklat KSPSI berada di wilayah Jawa Barat. Tentu potensi yang sangat besar dari sisi keanggotaan juga memang adanya di Jawa Barat, dan harapannya ke depan ketika Pusdiklat ini sudah berdiri, seluruh anggota KSPSI Jawa Barat ini bisa menggunakan tempat ini secara maksimal untuk melakukan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang memang harus diberikan kepada seluruh anggota serikat pekerja, bahkan juga pengurus serikat pekerja. Kami sangat mendukung penuh sekuat tenaga agar berdirinya Pusdiklat KSPSI ini, tentunya dengan harapan dan dukungan dari seluruh anggota KSPSI se-Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya sangat besar, sehingga ketika semua anggota memberikan dukungan, insya Allah pembangunannya akan lebih cepat. Ya, swadaya yang tadi disampaikan, nanti teknisnya seperti apa, Pak Ketua? Ya, teknis dari swadaya yang akan dilakukan oleh DPP KSPSI melalui PUK-nya masing-masing, ini nanti PUK diminta untuk mengkoordinir bantuan pembangunan gedung KSPSI, boleh dengan cash atau juga dengan cara diangsur atau dicicil, ya bisa 2 kali atau 3 kali dipotong oleh perusahaan atau oleh PUK, nanti akan distorkan kepada rekening milik Yayasan KSPSI untuk membangun gedung KSPSI ini. Dukungan PD Jawa Barat terkait dengan pembangunan ini seperti apa? Ya, dukungan PD Jawa Barat terkait pembangunan gedung diklat KSPSI, yang pertama tentu kita sudah berhasil mencari lokasi yang cocok untuk berdirinya gedung diklat KSPSI ini. Yang kedua, kami juga sudah berusaha untuk melakukan kontrol dalam rangka mulai dari cut and fill, pemerataan tanah, sampai akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan peletakan batu pertama. Harapannya besok juga kita akan terus memantau perkembangan daripada pembangunan dan berusaha dengan warga sekitar untuk bisa bekerja sama agar lebih lancar lagi pembangunannya. Harapan setelah berdirinya Pusdiklat ini seperti apa, Pak Ketua? Ya, harapannya setelah berdirinya Pusdiklat ini, yang pertama tentu bisa digunakan oleh seluruh aktivis serikat pekerja KSPSI untuk melaksanakan pelatihan dan pendidikan. Yang keduanya tentu dengan adanya ketersediaan aula dan beberapa tempat untuk menginap, acara-acara besar seperti musnik, muscab, musda, atau mungkin bahkan munas ini dapat dilaksanakan di tempat ini. Tentunya dengan biaya yang lebih terjangkau bila kita bandingkan mengadakan acara di hotel atau tempat lain. Itu harapan kita semua. Bisa meringankan seluruh biaya kontribusi daripada teman-teman anggota kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ira, Ketua Pimpinan Cabang FSPSI Kabupaten Purwakarta. Tentu saja kami sebagai tuan rumah merasa berbahagia dan merasa bangga KSPSI memilih Purwakarta untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan se-Indonesia yang rencananya akan dibangun 5 lantai. Ya, terus apa nanti langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman Purwakarta ya, ketika pembangunan ini dilaksanakan, apakah nanti support terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden? Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah milik gedung kita bersama, maka untuk pembangunan sudah barang tentu kami keluarga KSPSI se-Kabupaten Purwakarta akan support untuk pembangunan itu. Tadi sudah diinstruksikan 50.000 per orang. Dan ketika nanti sudah dibangun, harapannya kita juga bisa memaksimalkan gedung ini untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh KSPSI, pendidikan. Ya, terkait iuran itu sendiri, apakah sudah ada surat resmi kepada setiap PUK? Nah, secara resmi belum, tapi kalau pemberitahuan awal sudah, tapi kalau secara resminya belum. Apakah nanti akan semacam surat itu dikeluarkan oleh Presiden sendiri atau dari pimpinan KEP? Sepertinya nanti suratnya jika Presiden berkenan dikeluarkan akan dikeluarkan, pun tidak kami dari federasi akan support untuk mengeluarkan surat instruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, solidaritas kuat, SPSI to be the winner. Ya, baik, terima kasih. Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa ini salah satu kejadian baik ya di masa kepengurusan Bu Andi. Kita menyambut positif tentang pusdiklat ini karena cukup signifikan dengan kegiatan kita. Artinya kita bisa berhitung kos nanti kawan-kawan. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga ada rasa kebanggaan secara khusus dari SPSI atas berdirinya bangunan ini. Artinya semua bisa melihat ke sini. Apalagi kita dengar tadi bangunan terbesar se Asia Tenggara. Kami dari PUK Fajar cukup berbangga ya dan terima kasih kepada Bung Andi selaku Presiden atas pembangunannya pusdiklat ini. Saya kira begitu. Ya, terkait dengan iuran, tadi Presiden sempat menyampaikan akan mengambil dari kota. Seperti apa? Ya, kami dari PUK Fajar sesuai instruksi Presiden, kita akan menyisihkan 50.000 per anggota. Kita akan menyumbang kurang lebih sekitar 100 juta rupiah untuk menyumbang dalam pembangunan pada hari ini. Demikian. Bung Imbar, mungkin dari PUK EGM atau PT Eka Gunatama Mandiri yang dulunya yaitu Mulia Industri Indo berpikir positif bahwasanya gedung pusdiklat ini alhamdulillah dibangun untuk membangun sebuah karakter anggota kita supaya integritasnya bertambah dan perjuangan itu semata-mata bukan hanya di jalanan. Kita harus mengedukasi, membangun sebuah integritas yang mumpuni di SDM-nya. Mungkin dari PT Eka Gunatama Mandiri, alhamdulillah untuk perihal dana pembangunan mungkin kita akan diskusikan dengan anggota dan PUK lainnya perihal 50.000 itu EGM siap untuk berkontribusi. Salam sehat, salam solidaritas untuk kita semua. Dengan adanya pembangunan pusdiklat KSPSI di Jawa Barat, ini menjadi hal yang positif dan menjadikan suatu kemajuan untuk organisasi KSPSI sendiri, bahwasannya ini korelasi dengan 6 penguatan agenda khususnya di SDM ya, karena dari Hanguk sendiri perlu adanya pembangunan sumber daya manusia untuk menjadikan pekerja di Indonesia ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih cerdas lagi dalam membangun karakteristik pekerja Indonesia. Untuk iuran yang tadi disampaikan oleh Presiden KSPSI bahwasannya sebesar 50.000 setiap anggota, ini kita akan diskusikan kembali di PUK SPKPSPSI PT Hanguk Tire Indonesia untuk dapat menyumbangkan dalam pembangunan gedung pusdiklat KSPSI ini. Harapannya bisa digunakan oleh seluruh elemen untuk seluruh PUK yang ada di Jawa Barat khususnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.